Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sabrina Rahma, NIM 22411040173. Saya dari kelas 5 MPIP. Di sini saya akan membuat video tutorial tentang uji regresi linear sederhana. Jadi tujuannya uji regresi linear sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan syarat uji regresi linear sederhana itu yang pertama itu valid dan reliable, dan yang kedua itu harus normal dan linear. Dan di sini juga ada dasar pengambilan keputusannya. Jadi pengambilan keputusan dalam uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu membandingkan nilai signifikasi dengan nilai probabilitas 0,05. Dan di sini yang pertama itu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua itu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Langsung saja kita di sini kan sudah disiapkan datanya ya teman-teman. Kita copy datanya dulu. Lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Lalu kita di sini kita ke variable view. Yang nomor pertama kita isi dengan X, dan yang nomor kedua kita isi dengan Y. Nah, lalu kita, kalau sudah seperti ini, kita ubah dulu measure-nya menjadi scale semua ya guys, scale. Nah, setelah itu kita ke data view, lalu kita copy, kita tempelkan data yang sudah kita copy tadi. Kita tempelkan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke variable view lagi, lalu kita ke analyze, lalu kita ke regression, lalu linear, lalu yang variable X kita masukkan ke independent, dan variable Y kita masukkan ke dependent, lalu kita klik OK. Nah, dari nilai ini kita bisa melihat bahwa variabel bebas kita tuh memiliki pengaruh nggak sih terhadap variabel terikat kita. Oke, jadi untuk caranya itu kita buka catatan dulu ya, ini ya yang ada di Word. Terus langsung saja kita ke tabel ANOVA yang ada di sini. Terus kita fokus pada nilai F dan nilai signifikasi ya teman-teman. Nah, jadi untuk nilai F itu yaitu 431.832, dan untuk nilai signifikasinya itu 0,000, yang artinya langsung ke sini guys. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, jadi kan di sini kan nilai signifikasinya kan 0,000, yang mana kurang dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Di sini kan terdapat pengaruh. Jadi seberapa kuat untuk mencari berapa kuat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y itu bisa dilihat pada tabel model summary. Dan di sini langsung saja kita lihat nilai R dan R square. Jadi nilai R itu ada 0,997 dan nilai R square itu 0,994.
yang mana itu kuat antara pengaruh variabel X itu terhadap variabel Y sebesar 99,4. Nah, asal 99,4 itu dari mana sih? Karena kan di sini kan R square-nya kan 0, di sini kan R square-nya kan 0,994. Nah, kalau semisal dipresentasikan itu menjadi 99,4%. Nah, jadi dari output tersebut diketahui itu bahwa kan nilai F hitung kan 4310.832 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00 kurang dari 0,05, yang artinya terhadap pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Jadi itu ada pengaruh terhadap variabel X dan variabel Y. Jadi dapat diambil kesimpulannya besarnya nilai atau hubungan nilai R yaitu sebesar yang ini 0,997 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 99,4%. Oke, jadi untuk selanjutnya untuk melihat persamaan regresi, kita lihat pada tabel ini ya guys, tabel koefisien. Nah, untuk mempermudah dalam menginterpretasi, langsung saja kita ke catatan yang sudah saya siapkan ya. Nah, jadi ini. Oke teman-teman, jadi langkah selanjutnya itu kita akan menginterpretasi hasilnya ini adalah hasil yang di SPSS dan saya pindahkan ke sini untuk mempermudah ya teman-teman. Nah, tadi kan kita diminta untuk mencari persamaan regresinya ya. Nah, dari tabel ini diketahui itu nilai konstannya itu 5,510 dan nilai X-nya itu 1,926, sehingga persamaan regresinya itu ini guys sudah ditemukan ya, ini persamaan regresinya. Nah, jadi persamaan tersebut dapat ditulis konstanta sebesar 5,510 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 5,510. Koefisien regresi X sebesar 1,926 menyatakan bahwa setiap penambah 1% nilai X, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 1,926. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 5,510 plus 1926X dan kemudian mempunyai hubungan positif ya teman-teman. Jadi itu demikian video tutorial dari saya. Lebih banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.